Pernahkah Anda terlibat diskusi panas di media sosial, di mana awalnya semua berjalan lancar, saling bertukar pendapat dengan sopan, namun perlahan suasana mulai memanas? Tiba-tiba, argumen yang tadinya logis berubah menjadi adu serang pribadi. Komentar yang awalnya membahas topik, kini mulai melenceng, bahkan saling melempar sindiran dan hinaan. Seringkali, diskusi berubah menjadi ajang cemoohan atau tuduhan yang tidak relevan, membuat suasana semakin panas dan tidak produktif. Fenomena ini dikenal sebagai logical fallacy, atau sesat pikir. Jebakan logika yang tanpa sadar sering kita temui di dunia maya. Jebakan ini bisa meracuni diskusi, membuat kebenaran jadi kabur, dan memicu salah paham. Di era media sosial yang serba cepat, sesat pikir menyebar dengan mudah. Satu komentar menyesatkan bisa memicu gelombang perdebatan, mengubah dialog sehat menjadi ajang saling serang tanpa ujung. Karena itu, penting bagi kita untuk mengenali berbagai jenis sesat pikir yang sering muncul. Dengan memahami pola-pola logika yang keliru, kita bisa membangun argumen yang lebih kritis, sehat, dan tidak mudah terprovokasi. Yuk pelajari bersama jebakan logika yang sering muncul di dunia maya, serta cara menghindarinya, agar diskusi kita tetap bermutu dan bermanfaat untuk semua. Ad hominem adalah sebuah kekeliruan logika di mana seseorang menyerang pribadi lawan bicaranya, bukan argumen yang sedang dibahas. Serangan ini sering muncul di media sosial maupun percakapan sehari-hari, dan bisa membuat diskusi menjadi tidak sehat. Alih-alih membantah gagasan atau ide yang disampaikan, orang justru memilih untuk menyerang karakter, latar belakang, atau bahkan pengalaman hidup lawan diskusinya. Contohnya, seseorang berkata, kamu kan masih anak kemarin sore? Tahu apa soal politik? Atau, kamu nggak pantas bicara soal ini karena latar belakangmu. Ini adalah cara mudah untuk menyingkirkan argumen tanpa benar-benar membahas isinya, sehingga inti perdebatan pun seringkali terabaikan dan tidak terselesaikan. Strawman fallacy, membelokkan argumen lawan jadi versi lemah, lalu menyerangnya. Lawan debat Anda menciptakan karikatur argumen Anda agar mudah dipatahkan. Taktik ini menghindari diskusi substansi dan membuat posisi lawan tampak konyol. False dilemma, memaksa memilih dua pilihan ekstrem, padahal banyak opsi lain. Contoh, kalau tidak bersama kami, berarti kau melawan kami. Cara berpikir ini menyederhanakan realitas dan menutup ruang diskusi. Bandwagon fallacy, menganggap sesuatu benar hanya karena banyak yang percaya. Jutaan orang pakai produk ini pasti bagus. Padahal mayoritas bisa saja salah. Kebenaran ditentukan oleh bukti, bukan popularitas. Appeal to emotion, argumen yang mengandalkan emosi, bukan logika. Cerita sedih, gambar marah, atau narasi menakutkan sering dipakai untuk menggiring opini. Emosi penting, tapi diskusi sehat butuh logika dan bukti. Anecdotal fallacy, menggeneralisasi dari satu pengalaman pribadi. Kakek saya perokok berat tapi sehat, jadi merokok tidak berbahaya. Satu cerita tidak cukup untuk membuat kesimpulan umum, kita butuh data yang luas. Setelah mengenal berbagai jebakan logika, kita semakin sadar betapa mudahnya diskusi online melenceng dari nalar. Di dunia digital, arus informasi datang begitu cepat, dan seringkali kita tergoda untuk langsung bereaksi tanpa berpikir panjang. Banyak perdebatan di media sosial yang sebenarnya dipicu oleh kesalahpahaman atau logika yang keliru, sehingga diskusi menjadi tidak produktif dan bahkan memecah belah. Logical fallacy bukan sekadar kesalahan kecil, tapi polusi informasi yang mengikis kemampuan berpikir kritis. Ketika kita membiarkan kesalahan logika menyebar, kita ikut memperburuk kualitas percakapan di ruang digital. Misinformasi dan hoax pun semakin mudah diterima jika kita tidak waspada. Kuncinya adalah menyadari dan selalu bertanya pada diri sendiri, apakah argumen ini menyerang orang, menyederhanakan masalah, atau hanya ikut-ikutan tanpa dasar. Dengan refleksi ini, kita bisa menghindari jebakan emosi dan tetap fokus pada substansi diskusi.
Biasakan bertanya sebelum bereaksi, latih otot berpikir kritis kita. Setiap kali ingin membalas komentar atau membagikan informasi, luangkan waktu sejenak untuk berpikir. Apakah ini benar, relevan dan bermanfaat? Jadilah pengguna media sosial yang kritis dan membangun. Dengan sikap ini, kita bisa memberi contoh positif dan mendorong diskusi yang sehat di lingkungan digital kita. Hadapi argumen dengan data dan logika, bukan emosi atau serangan pribadi. Selalu cek fakta sebelum membagikan atau menanggapi sesuatu, dan gunakan sumber yang terpercaya agar diskusi tetap objektif. Dengan begitu, kita bisa menjaga ruang publik digital tetap sehat, cerdas, dan menjadi warga digital yang bertanggung jawab serta inspiratif bagi orang lain.